Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori konsumsi, tabungan, investasi dalam ekonomi mikro Islam. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi, NIM 06. Perkenalkan, nama saya Rizky Arumdani, NIM 09. Perkenalkan, nama saya Dila Anggi Puspita, NIM 015. Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Dinda Lestari, NIM 016. Selamat menonton! Teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam. Di sini ada 5 teori. Yang pertama, teori konsumsi. Yang kedua, teori konsumsi dalam Islam. Yang ketiga, teori tabungan atau investasi dalam Islam. Yang keempat, korelasi konsumsi dan tabungan. Yang kelima, korelasi investasi dengan pendapatan nasional. Teori konsumsi. Yang pertama, dalam teori konsumsi ini yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Keynes mengemukakan beberapa hipotesisnya antara lain, yang pertama, konsumsi ditentukan oleh pendapatan, yakni pendapatan siap pakai atau disposable income atau disingkat YD. Hubungan kedua variabel tersebut dalam persamaan fungsionalnya C sama dengan F YD. Yang kedua, jika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik, namun perubahan konsumsi delta C lebih kecil daripada perubahan pendapatan delta Y atau delta C kurang dari delta Y. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat hanya berpatokan pada kebutuhan yang menjadi prioritas. Yang ketiga, kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek APC turun. Gambar di atas merupakan fungsi konsumsi Keynes, di mana kenaikan pendapatan diikuti oleh penurunan APC, sehingga membuat kecemasan para ahli ekonomi lainnya karena efeknya terhadap stagnasi dalam perekonomian. Implementasi lebih lanjut dari stagnasi, tentunya pemerintah harus mengimbangi dengan peningkatan, di mana kenaikan yang tidak didukung dengan penerimaan yang bersumber dari dalam, maka akan cenderung memperbesar sumber dari luar, berupa pinjaman. Materi selanjutnya adalah teori konsumsi dalam Islam. Perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seseorang muslim dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain, seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun, termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Teori tabungan atau investasi dalam Islam. Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat, atau S sama dengan Y min C. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Korelasi konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan alokasi dari pendapatan yang digunakan untuk tujuan pengeluaran barang dan jasa. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Terdapat beberapa konsep konsumsi dan tabungan, antara lain, yang pertama, rata-rata konsumsi atau disingkat dengan APC. Nilai APC diperoleh dengan membagi antara konsumsi atau C dengan pendapatan atau Y atau C per Y. Yang kedua,
Rata-rata tabungan atau disingkat APS. Nilai APS diperoleh dengan membagi antara tabungan atau S dengan pendapatan atau Y atau S per Y. Yang ketiga, hasrat mengkonsumsi atau disingkat MPC. Nilai MPC diperoleh dengan membagi antara perubahan konsumsi atau delta C dengan perubahan pendapatan atau delta Y atau delta C per delta Y. Yang keempat, hasrat menabung atau disingkat MPS. Nilai MPS diperoleh dengan membagi antara perubahan tabungan atau delta S dengan perubahan pendapatan atau delta S per delta Y. Nilai MPS ini juga sering dijadikan sebagai indikator tentang potensi tabungan, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Materi selanjutnya yakni korelasi investasi dengan pendapatan nasional. Investasi biasanya menghubungkan antara suku bunga atau margin atau nisbah dalam Islam, I atau R, dengan pendapatan nasional dengan simbol Y yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang dengan berpatokan pada pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran, dan yang membedakan adalah pada investasi. Kesimpulannya, konsumsi dalam ekonomi Islam memang tidak hanya berorientasi pada konsumsi di dunia, present consumption, namun juga konsumsi di akhirat, future consumption, yang dilakukan dengan mengimbangi segala kegiatan di dalamnya, menggunakan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan hasil diskusi mengenai teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam. Kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.